Saya akan memulai Mazmur 83 ayat 1. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari sesama kita? Mungkin dari orang yang kita hormati. Ya, mungkin pernah ya. Dilecehkan misalnya, atau bahasa sekarang dicuekin ya, tidak digubris, tidak dipandang baik, bahkan dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita mengalami hal seperti itu yang membuat kita bisa jengkel, bisa marah, ya, mendendam atau menjadi tawar hati. Ya, di dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca bersama menjadi pembacaan kita hari ini, pemazmur memohon kepada Tuhan Allah untuk tidak bungkam dan diam, ya, juga berpangku tangan. Permohonan itu menunjukkan bahwa besarnya harapan pemazmur kepada Allah. Hal ini dikarenakan hidupnya dan juga bangsa Israel sedang terancam oleh bangsa-bangsa yang berniat untuk menghancurkan mereka. Total ada 10 bangsa yang digambarkan mengancam Israel. Itu tadi kita sudah baca dalam ayat 7 sampai 9. Mereka berkoalisi ya untuk menghancurkan Israel. Sehingga pemazmur menyatakan itu kepada Tuhan. Pemazmur datang kepada Tuhan karena kebaikan dan kehebatannya Tuhan telah teruji. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan membuat bangsa Israel yang diwakili oleh pemazmur ketika mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mengalami kebaikan serta kedahsyatan Tuhan yang mereka percayai, sehingga mereka menyerahkan semua yang terjadi itu kepada Tuhan. Ada orang Midian, ada Sisera, Yabin, Oreb, Zeeb, ya, Zebah, Salmuna, ya. Itu juga dapat dijadikan contoh konkret bahwa mereka juga pernah merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan.
yang disembah oleh Israel. Di muka bumi ini tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dibandingkan Tuhan. Itu yang mesti kita pegang, ya. Sehingga walaupun ada orang yang memperlakukan kita tidak enak, ya, memperlakukan orang kita dikucilkan, kemudian diperlakukan tidak adil, ya, dilecehkan, tidak dipandang dengan baik, ya, atau dipandang sebelah mata. Kita meyakini bahwa di bumi ini tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita tetap bersandar kepadanya, tidak menjadi takut ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Ya. Meski Israel tidak luput dari berbagai macam ancaman, tetapi mereka tetap belajar beriman dan berharap kepada Tuhan yang Maha tinggi dan berkuasa. Kita juga mesti meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Maka hidup kita sebagai orang beriman pun tidak lepas dari berbagai macam tantangan, termasuk juga tidak bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu selalu menyenangkan kita. Ya. Bisa saja orang itu memberikan ancaman ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan hati kita. Tetapi sebagai orang beriman, ya, kita tidak perlu gentar ketika menghadapi semua itu. Ya, sudah cukup kita berdekat dengan Tuhan, ya, mengalami penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kuat. Ya, kalau kita melihat orang percaya seringkali juga mengalami ancaman, ya, karirnya dihambat, bahkan dipecat, ya, oleh karena dia tetap mempertahankan imannya. Sehingga banyak yang tidak mengalami kelancaran dalam usaha, ya. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan, dan ketika menghadapi semua itu, kekuatan yang dari Tuhan itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan orang percaya. Bahkan mungkin ada ancaman yang lebih luas lagi, ya, tidak terbatas dengan karir atau pekerjaan atau prestasi ekonomi, ya, tetapi ancaman-ancaman yang lain dari sesama. Apakah kita kalau mengalami hal itu menjadi gentar dan takut menghadapi semua ancaman itu? Ya. Apakah kita menjadi goyah imannya, juga pengharapan kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat pemazmur, Israel hanya sendiri, ada koalisi bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan. Pemazmur, dalam mazmurnya ini kita melihat dia tetap bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga kita, ya, kita diajar bahwa kekuatan orang percaya adalah Tuhan. Kita tahu Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan yang mengancam kita. Ya, Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Karena itu ingatlah selalu untuk senantiasa bersabar, ya, senantiasa bersabar dan menghadapi semua tantangan dan ancaman ataupun yang tidak mengenakan hati kita dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian hati kita tetap tentram, hati kita damai dan tidak terjebak dengan balas dendam ataupun melakukan tindakan yang sesungguhnya juga melanggar dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Dia berserah kepada Tuhan, biar Tuhan bertindak. Apalagi sepertinya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita diajar untuk berserah, biar Tuhan yang bertindak. Kalau perjanjian lama jelas ketika Israel berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Ingat peristiwa Gideon, ya. Gideon hanya seorang yang sederhana, tetapi dipakai Tuhan. Tadinya dia juga ragu, apakah ya bisa. Akhirnya keraguannya dikuatkan ketika banyak orang Israel yang akhirnya mendukung. Ketika mendukung Gideon, wah, kita cukup banyak ribuan nih, cukup bisa melawan orang yang sudah mau mengepung kita dan menjajah kita. Tapi Tuhan bilang jangan, ya, jangan semuanya.
kemudian disortir cuman beberapa ratus orang saja, 300 orang. Sampai akhirnya mereka sendiri bingung, tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan senjata, tetapi bisa mengalahkan bangsa Aram, ya. Mereka bisa mengalahkan karena apa? Karena Tuhan yang berperang. Ya, memang Israel pengalamannya seperti itu. Dan ketika mereka berserah, tangan Tuhanlah yang memberi pertolongan. Nah, maka kita juga sebagai orang percaya, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak mampu, maka Dia yang akan mengatasi segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jangan bersandar menurut pengertian kita sendiri, jangan bersandar menurut kekuatan kita sendiri. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia yang akan campur tangan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang mengancam kita, Dia yang akan turun tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ya, mari kita tetap bersukacita, mari kita tetap memiliki pengharapan dan tetap bertekun dalam doa. Karena dari situlah kekuatan orang percaya menghadapi segala macam bentuk tantangan, ancaman, persoalan dan apapun itu yang terjadi. Sehingga kita tetap kuat menghadapi semuanya dan diberi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.